Halo semuanya sobat film dimanapun kalian berada, by the way apa kabar kalian? Ya jadi kali ini sobat film akan merangkum sebuah alur film yang cukup gore dan sadis tapi sudah diedit sedemikian rupa agar dapat disimak dengan nyaman. Film dengan judul Human Centipede ini mengisahkan tentang seorang dokter bedah hebat yang sudah diakui kemampuannya oleh internasional dalam memisahkan bayi kembar, siam, dan sebagainya. Tapi di balik kehebatannya itu, dokter bedah tersebut menyimpan rahasia bahwasanya ia sangat membenci manusia dan berupaya untuk menjadikannya sebagai kucing percobaan untuk eksperimennya. Mengerikan bukan? Dieter Laser, Ashley William, Aislinn Yenny, dan Akihiro Kitamura adalah sederet aktor dan aktris yang membintangi film ini. Sebelum kalian lanjut ke alur filmnya, seperti biasa alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang sobat film upload. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur lengkapnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan dengan sebuah mobil sedan yang sedang terparkir di tepi jalan. Dan di dalam mobil itu, tampak terdapat seorang pria tua tengah melihat dan meratapi foto tiga anjay yang tengah berbaris. Lalu beberapa saat kemudian, sebuah truk berhenti tepat di belakang mobil sedan tersebut. Dan keluarlah seorang pria dan bergegas pergi ke semak-semak untuk atau berak di sana. Sementara itu, si kakek yang terdapat di dalam mobil sedan langsung keluar dan tak lupa ia juga membawa sebuah shotgun dan di saat si mamang tengah asik membuang kotorannya, tiba-tiba si kakek langsung menembaknya dan film pun dimulai. Di suatu malam di sebuah hotel diperlihatkan dua orang wanita bernama Jenny dan Lindsay. Mereka berdua adalah orang Amerika yang kini sedang jalan-jalan di Jerman. Jenny tampak tengah menghubungi pemandu wisata untuk menanyakan lokasi klub yang asik untuk dugem. "Mbak, kami ingin pergi ke klub yang bernama Bunker. Bisa nggak kasih tahu arah jalannya?" Si pemandu pun memberikan arahan untuk pergi ke sana. Jenny yang sebenarnya pusing dengan arahan si pemandu wisata, langsung bilang iya-iya aja biar cepet. Mereka berdua pun berangkat menggunakan mobil yang mereka sewa dari jasa perentalan mobil. Jenny yang sebenarnya tidak tahu arah jalan menuju klub itu, langsung tersesat dan mereka hanya putar-putar di tengah hutan. I thought you knew exactly where we were going. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari mobil mereka. Sial, ternyata ban mobilnya pecah pas di tengah hutan yang gelap pula. Mereka berdua pun sepakat untuk menelepon layanan rental mobil untuk meminta bantuan. Tapi karena di tengah-tengah hutan, sinyalnya pun tidak ada. Dan beberapa saat kemudian tampak langit sudah mau hujan dan petir juga sudah muncul. Mereka pun masuk kembali ke dalam mobil. Lindsay berpendapat jika mereka harus keluar untuk mencari bantuan. Tapi Jenny menolaknya, gak bisa, gua kan pakai sepatu hak dan celana pendek, pasti rawan kejahatan kan? Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil dan berhenti di samping mobil mereka. Dan tampak seorang pria di dalam mobil tersebut. Lindsay pun langsung meminta bantuan kepadanya untuk mengganti ban mobilnya. Tapi sayang, pria itu tidak bisa berbahasa Inggris dan hanya ngoceh menggunakan bahasa Jerman. Mereka pun langsung membuka kamus dan mencoba mengartikan beberapa kata yang diucapkan pria itu. Sial, setelah membuka kamus, Jenny dan Lindsay sedikit paham jika pria itu tengah mencoba mengajak mereka berdua untuk bercocok tanam. Karena dirasa tidak berguna dan sedikit takut, Lindsay pun menutup kembali kaca mobilnya dan pria itu langsung kembali pergi. Mereka berdua pun memutuskan untuk keluar dari mobil untuk pergi mencari bantuan. Where? How do you know that? All the trees look the same. Leaving the car is the stupidest idea. Di tengah hutan, mereka terus berjalan. Singkat cerita, Lindsay tampak melihat sebuah cahaya seperti dari lampu rumah. Ia pun langsung mengajak Jenny yang sudah putus asa untuk pergi ke sana. Hujan pun turun dan benar saja, cahaya itu ternyata dari sebuah rumah besar. Sementara itu, di dekat rumah tersebut tampak sebuah makam dengan tulisan berbahasa Jerman yang bila diartikan berarti tiga anjay tersayang. Seperti gak asing kan ya? Ya, ini adalah rumah kakek yang di awal telah menembak si mamang supir truk.
Mereka berdua pun masuk ke sana dan langsung disambut olehnya dengan sangat bahagia. Tampak hater, ya nama si kakek itu, langsung mengunci rumahnya. Tak lama, Jenny dan Lindsay meminta hater untuk menghubungi teknisi mobil untuk mengganti ban mobilnya. Hater pun berkata, "Oh iya, tentu saja. Ngomong-ngomong, apakah kalian mau minum?" Mereka berdua pun hanya meminta air putih saja. Di dapur tampak hater berbicara sendiri yang seakan-akan tengah menelepon seorang teknisi untuk menambal ban mobil mereka. Ia juga menyiapkan air putih yang terlebih dahulu dimasukkan obat tidur ke dalamnya. Hater pun langsung memberikan air putih itu kepada mereka berdua. Meskipun agak sedikit takut, tapi Jenny dan Lindsay akhirnya meminum air putih yang disajikannya. Pikirnya, toh orang tua juga, apa sih yang bisa dilakukan kakek-kakek? Jenny pun mencoba mencairkan suasana dengan bertanya-tanya tentang kehidupan hater. Tapi jawaban hater cukup membuat mereka terkejut. Ia mengatakan bahwasanya ia membenci manusia. Saking takutnya, Lindsay bahkan sampai menumpahkan air yang disajikannya. Dan tampak hater langsung marah kepada Lindsay karena hal itu. Tak lama hater pun bergegas mengambil handuk untuk mengelap air yang barusan tumpah. Sementara itu, efek obat yang ia berikan kepada Jenny dan Lindsay mulai bereaksi. Jenny tampak sudah tertidur lemas, tapi Lindsay masih cukup sadar karena sebagian airnya telah ia tumpahkan. Ia pun berusaha untuk merangkak keluar dari rumah itu. Untuk menenangkan Lindsay yang berontak, hater pun langsung memberikannya suntikan obat penenang. Dan keesokan harinya terlihat mereka berdua sudah ada di sebuah ruangan layaknya seorang pasien yang sedang sakit. Tak hanya itu, tangan serta kaki mereka juga diikat. Di sana juga ternyata terdapat seorang pria yang diikat sama seperti mereka berdua. Dan ternyata itu adalah mamang-mamang pengemudi truk yang telah ditembak pas di scene awal. Beberapa saat kemudian hater datang menghampiri si mamang dan langsung menyuntiknya hingga tewas. What is this? Stop! Sebelumnya ia mengatakan kepadanya bahwa aku sudah menemukan seorang yang lebih muda dan lebih kuat. Jadi terpaksa aku akan membunuhmu. Jangan tersinggung ya. Jasadnya pun ia kubur di samping rumahnya. Setelah itu, hater pergi keluar dan ia langsung kembali lagi ke rumah dengan membawa seorang pria yang masih cukup muda, atau gak setua si pengemudi truk itu. Ia langsung membawanya ke ruangannya, dan di sana pria itu langsung diikat sama seperti Jenny dan Lindsay. Setelah sadar, pria yang diketahui bernama Katsuro yang seorang turis dari Jepang itu langsung berontak dan ngoceh dengan bahasanya sendiri. "Hei kau, orang Jepang punya kekuatan luar biasa saat mereka disiksa." Setelah itu, hater tampak tengah menjelaskan kepada ketiganya jika ia ingin bereksperimen dengan menyatukan mereka menjadi satu, yang kemudian akan dapat saling hidup bersama. Ia juga menjelaskan jika ia akan memotong beberapa anggota tubuh mereka, seperti mencabut semua gigi, memperbesar bagian anus, serta memotong jaringan dengkul agar mereka terbiasa berjalan layaknya seekor hewan. Tepatnya, hater berusaha untuk menjadikan mereka manusia lipan. Seperti operasi-operasi pada umumnya, hater langsung memberikan mereka obat bius terlebih dahulu. Di saat ia masih terfokus untuk menyuntikkan obat biusnya kepada Jenny, Lindsay memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Seperti dugaan gue, si Lindsay ini akhirnya tertangkap juga, meski sempat hampir berhasil lolos. Singkat cerita, hater mulai mengoperasi ketiganya dan hasilnya jadi seperti ini. Ia pun mulai membangunkan ketiganya. Dan tampak hater sangat senang melihat penyatuan ketiganya berhasil sesuai dengan rencananya. Saking bahagianya, ia bahkan memotret mereka bertiga untuk kenang-kenangan. Sementara mereka bertiga hanya bisa menangis atas apa yang terjadi. Malamnya mereka bertiga langsung dimasukkan ke dalam kandang layaknya seperti seekor hewan piaraan. Keesokan harinya, Kajelin yaitu Katsuro, Jenny, Lindsay tampak dilatih agar bisa mengantarkan koran kepadanya.
Mereka yang pada dasarnya memiliki otak manusia tentu saja hanya bisa terdiam atas kelakuan hater. Hingga setelah itu, Katsuro pun ingin berak. Jenny yang berada di posisi tengah hanya bisa pasrah Katsuro masuk ke dalam mulutnya. Keesokan harinya mereka mencoba lari di saat si dokter terlihat lengah. Tapi ternyata itu hanyalah pura-pura. Dokter Hater hanya ingin melatih mereka bertiga agar terbiasa berjalan seperti itu. Singkat cerita, di suatu hari datanglah dua orang detektif mengunjungi rumahnya. Mereka adalah Jonah dan Johnny. Terlihat mereka sedang mencari orang hilang yang tak lain dan tak bukan adalah Jenny dan Lindsay. Mereka berdua mencurigai Dr. Hater karena mobil yang dibawa kedua turis Amerika itu tak jauh dari kediamannya. Selain itu, si detektif juga mengatakan jika salah seorang saksi pernah mendengarkan suara jeritan dari rumahnya. Mereka berdua pun terus-menerus menginterogasi hingga akhirnya Dr. Hater frustasi. Karena takut eksperimennya itu terbongkar, ia pun memaksa kedua detektif itu untuk meminum air putih yang ia sajikan dan tentunya sudah diberi obat terlebih dahulu. Mereka yang sudah mengira ada yang tak beres dengan Dr. Hater langsung menumpahkan air itu beserta gelas-gelasnya hingga pecah. Dan di saat Hater tengah membersihkan gelas yang pecah itu, si detektif kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam basement, di mana itu adalah tempat Kajelin disembunyikan. Tapi Hater langsung mencegahnya dan mengancamnya akan menuntut ke pengadilan karena mereka tidak punya surat perintah untuk penggeledahan rumahnya. Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Durchsuchungsbefehl habe ich. Hingga pada akhirnya mereka pun kembali lagi untuk mengambil surat tersebut. Sementara itu, tampak di basement Katsuro dan yang lainnya berusaha berteriak sekeras-kerasnya berharap ada yang mendengarnya. Di saat kedua detektif itu sudah kembali lagi untuk mengambil surat tersebut, Hater pun kembali ke basement untuk membunuh Kajelin. Tapi setelah Hater masuk ke ruangan eksperimennya, ternyata Kajelin sudah tidak ada di tempat tersebut. Dan di saat Hater sedang mencarinya, ternyata mereka sedang bersembunyi tepat di sampingnya. Katsuro yang berposisi di depan langsung menusuk kaki serta lutut Hater dengan pisau operasi. Tak hanya itu, Katsuro juga langsung menggigit leher Hater untuk memastikan agar ia tak sadarkan diri. Dan mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Tapi ternyata, pelarian mereka tidak mudah karena mereka harus terlebih dahulu melewati tangga yang sangat tinggi. Sedikit demi sedikit mereka terus melangkah menaiki tangga tersebut. Sementara itu, Hater yang sudah terluka tampak sudah kembali sadar, dan ia mulai mengejar ketiganya lewat tangga lainnya. Dan di saat-saat mereka bertiga berpikir sudah berhasil lolos dari Hater, ternyata dokter gila itu sudah ada di depannya dengan membawa sajam. Katsuro yang sudah kelelahan dan tidak tahu lagi harus ngapain putus asa dan langsung bunuh diri. Di saat-saat menegangkan, tiba-tiba telepon rumah berdering. Itu merupakan tanda bahwa kedua detektif itu sudah ada di depan rumahnya. Hater pun mengurungkan membunuh Jenny dan Lindsay dan lebih memilih untuk mengatasi kedua detektif itu terlebih dahulu. Dirasa Hater tak memberikan jawaban, kedua detektif itu pun kemudian masuk ke dalam rumahnya untuk langsung menangkapnya. Mereka pun kesana kemari dan berpencar untuk mencarinya. Hingga kemudian terdengar suara tembakan. Detektif Johnny pun langsung menuju ke sumber suara. Ia kemudian menemukan Kajelin dengan K atau Katsuro yang sudah tewas bersimbah darah. Dan di saat ia melihat ke bagian kolam renang, ternyata rekannya Jonah sudah tewas mengambang. Dan tampak Hater tengah duduk di tepi kolam dan langsung mengerahkan pistolnya lalu menembak detektif Johnny. Hingga di saat-saat akhir detektif Johnny juga sempat menembakkan pistolnya tepat di jidat Dr. Hater dan Hater pun juga tewas di sana. Sementara itu mereka yang jadi bahan eksperimen hanya bisa terdiam dan terjebak di sebuah ruangan. Mereka tidak bisa bergerak karena Katsuro yang menjadi kepala dan penggerak sudah tewas. Dan di akhir tampak Jenny dan Lindsay saling berpegangan tangan untuk saling menguatkan satu sama lain dan film pun berakhir. Gimana guys, agak ngeri bukan?
Dari jalan-jalan yang awalnya seperti akan menyenangkan, malah berakhir tragis dengan dijadikan bahan eksperimen atau kelinci percobaan oleh dokter gila. Mungkin cukup sekian dulu ya. Jika kalian menyukai video ini, bisa kalian like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Thanks for watching and bye-bye.